Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya anak-anakku yang ibu sayangi dan yang ibu banggakan? Bertemu lagi dengan ibu Nunung Cinta Komala SPD. Ibu di sini akan mengajar bahasa Indonesia kelas 11 ya. Nah, selain itu juga Ibu sebagai pembina OSIS dan pembina PNR. Baiklah anak-anakku yang Ibu sayangi dan yang Ibu banggakan. Nah, sebelum masuk ke materi pertemuan minggu depan, Ibu akan memberitahukan dulu kompetensi dasar atau KD kelas 11 selama 1 semester ya. Ada 2 aspek, yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan. Aspek pengetahuan yaitu 3.1 mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 3.3 mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. 3.5 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Nah, itu aspek pengetahuan ya. Sekarang aspek keterampilan, yaitu 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. 4.3 mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 4.5 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. 4.6 mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, itu untuk aspek keterampilan. Selanjutnya kita akan bahas kontrak belajar. Nanti selama 1 tahun ke depan ya akan ada kontrak belajar terdiri dari 3. Yang pertama pembelajaran, kehadiran, dan ketidakhadiran. Untuk pembelajaran, siswa hadir mengikuti pembelajaran minimal 13 kali dari total pertemuan 16 kali ya. Jadi diharapkan jangan sampai tidak hadir ketika pembelajaran. Nah, yang kedua kehadiran. Kehadiran minimal 80% ditambah aktif dengan mengikuti kegiatan belajar. Diberikan penghargaan nilai minimal KKM bagi yang kehadirannya nanti di atas 80%. Yang ketiga, ketidakhadiran. Pengajuan ketidakhadiran disampaikan oleh orang tua atau wali siswa melalui wali kelas. Nanti wali kelas yang akan menginformasikan kepada guru mapel di jam tersebut. Itu anak-anakku untuk kontrak belajar. Selanjutnya, teknis pelaksanaan PJJ. Ada 4 minggu ya dalam 1 bulan, itu dibagi-bagi. Dalam minggu pertama pemberian materi, pelajaran berupa rangkuman, petunjuk baca, file, video pembelajaran. Minggu kedua pertemuan tatap muka online, Zoom, Google Meeting. Nanti di minggu kedua kita akan coba gunakan Zoom Meeting ya. Minggu ketiga itu penugasan, hasil dari proses di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, untuk minggu keempat itu ada evaluasi, baik itu melalui media Google Form, voice note, catatan yang difotokan. Ya, nanti di akhir itu setiap bulannya ada evaluasi. Itu teknis pelaksanaan PJJ. Nah, itu anak-anakku
untuk pertemuan pertama kita ya. Semoga kalian selalu semangat. Nah, dalam hidup Ibu, dalam moto hidup Ibu, semua hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil dengan kesungguhan besar. Terus, kenali saya dari dalam diri saya, bukan dari orang lain. Sekian dan terima kasih, semangat dan sehat selalu ya anak-anakku yang Ibu sayangi dan banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.